Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Challenge yang ketiga adalah importance of customer. Customer ini memegang peranan penting dalam suatu aktivitas manajerial. Karena memang salah satu tujuan utamanya selain tadi tujuan organisasi itu disupport oleh customer. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan customer ini tetap loyal sama kita? Jadi intinya adalah customer harus selalu dibuat berharga. Customer harus dibuat menjadi pemenang. Customer harus memiliki bargaining yang lebih, kesempatan yang lebih untuk meraih loyalitas mereka. Perusahaan harus lebih responsif terhadap customer. Responsif bukan dalam arti keluhan saja, tapi juga menyediakan keinginan mereka. Mereka butuh seperti apa, kita sediakan. Termasuk yang paling terlihat adalah perkembangan gadget dewasa ini selalu mengarah kepada kebutuhan customer. Selanjutnya adalah inovasi, ini sangat penting. Jadi melakukan sesuatu secara beda. Beda dalam arti yang positif ya. Itulah kenapa salah satu contohnya ya, kenapa banyak desainer itu yang cenderung ya katakanlah kalau cowok agak seperti wanita dan lain sebagainya gitu. Beberapa, tidak semua. Karena memang individu-individu seperti ini unik. Mereka melihat sesuatu secara berbeda. Kalau umumnya melihat cowok ya seperti itu, pakai kemeja, kemudian pakai celana panjang, kemudian rambutnya pendek dan seterusnya. Maka mereka melihat sesuatu yang beda. Iya, contohnya mungkin cowok pakai baju cewek juga cocok gitu karena mereka melihat sesuatu secara berbeda dan karya-karya mereka pun bagus. Jadi sesuatu yang orang belum terpikirkan bahwa itu bagus, di kepala mereka sudah muncul bahwa itu memang bagus gitu ya. Selanjutnya adalah knowledge management. Ini sejalan dengan learning organization. Jadi suatu budaya ya, suatu budaya pembelajaran di mana organisasi-organisasi member-member organisasi ini secara sistematis dia berusaha men-share pengetahuan yang mereka miliki sehingga dalam satu tim itu tercapai suatu performance yang bagus, suatu kinerja yang bagus karena kemampuan mereka rata-rata tinggi. Katakanlah kalau satu menemukan suatu knowledge yang baru di-share, jadi mereka semua tahu bahwa permasalahan akan seperti ini dan seterusnya sehingga mereka pun bisa memecahkan masalah secara lebih bagus. Nah, kemudian sampailah kita kepada kenapa sih harus belajar manajemen. Jadi manajemen yang bagus itu dibutuhkan di semua organisasi, mau organisasi pendidikan, mau produksi, mau jasa dan lain sebagainya, mau teknologi, manajemen yang bagus selalu dibutuhkan. Bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan perusahaan, tidak jalan begitu saja, tidak otomatis, tidak autopilot, harus ada manajemen yang bagus. Kemudian kalau mungkin Anda sudah bekerja, realitas di pekerjaan itu antara kita di manage atau kita yang manage. Kita diatur apa kita yang ngatur? Kita yang ngatur apa kita yang diatur? Berkutat seputar itu aja. Kalau kita tidak bisa ngatur ya kita diatur. Udah titik gitu. Maka belajarlah manajemen agar Anda bisa mengatur
agar karir Anda katakanlah bisa melesat melampaui kawan-kawan Anda. Salah satunya seperti itu. Kemudian bahwa organisasi itu selalu berkembang melalui sesuatu inovasi atau menciptakan sesuatu yang baru. Jadi dengan manajemen ini Anda bisa mengarahkan organisasi ke sana. Tentunya organisasi-organisasi seperti ini adalah organisasi yang diinginkan. Organisasi-organisasi yang bisa mencapai tujuan perusahaan.